Selamat malam pemirsa. Beredar kabar bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh KPK. Sebelumnya KPK sudah menggeledah rumah dinasnya dan juga hari ini menggeledah kantor Kementerian Pertanian. Ada sejumlah barang bukti yang ditemukan oleh KPK. Ada uang miliaran rupiah, kemudian ada sejumlah dokumen dan juga senjata api. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum juga mengumumkan secara resmi siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Publik pun akhirnya bertanya-tanya, ada apa ini dengan KPK? Apakah kasus ini murni kasus hukum atau kental dengan urusan politik? Benarkah Koalisi Perubahan untuk Persatuan saat ini tengah digoyang oleh kasus dugaan korupsi ini? Kali ini akan kita bahas topik hangat ini di Perempuan Bicara bersama saya Putri Windasari dan juga akan hadir nanti bersama kita sejumlah narasumber. Namun sebelum kita memulai pembahasan ini, kita saksikan dulu informasi satu ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dikabarkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kabar ini beredar setelah KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas sang menteri pada Kamis sore hingga Jumat pagi ini. Penggeledahan dilanjutkan di kantor kementerian pada siang ini. Dalam keterangan persnya, KPK mengakui telah menggeledah rumah Menteri Pertanian yang juga politisi Partai Nasdem. Namun KPK belum bisa mengumumkan siapa saja yang telah dijadikan tersangka, karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti masih berlangsung. Mengenai tuduhan bahwa proses penyidikan di lingkungan Kementan ini bermuatan politik dibantah oleh KPK. Menurut juru bicara Ali Fikri, tuduhan ini dilatar belakangi Syahrul Yassin Limpo yang merupakan politikus dari Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sebelumnya, Menkominfo Joni Plate yang merupakan politikus Partai Nasdem ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejagung. Ya pemirsa, di Perempuan Bicara malam hari ini sudah ada sejumlah narasumber saya yang sudah hadir. Di antaranya sebelah kiri saya ada Ibu Lely Aryani selaku pengamat komunikasi politik. Selamat malam Ibu, sehat? Selamat malam Mbak Putri. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Kemudian di sebelah kanan saya Ibu Yenti Garnasi, pakar pidana dan TPPU. Sehat Ibu, selamat malam. Sehat, alhamdulillah, selamat malam. Dan juga bergabung bersama kita melalui Zoom sudah ada Ibu Siti Zuhro, peneliti senior BRIN. Selamat malam Ibu Siti Zuhro. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, sehat Salam ya Bu? dari Kota Malang. Baik, waalaikumsalam Ibu Siti Zuhro. Nah ini langsung saja ya, saya mau menuju ke Ibu Lely. Ini Bu Lely sudah masuk tahap penyidikan, sudah ada konversinya juga nih soal kasus dugaan korupsi ini oleh KPK. Tapi belum ada nama tersangka, sudah digeledah juga nih rumah dinas dan juga kantor Kementerian Pertanian. Sebenarnya kalau Bu Lely melihat nih, apa sih yang mau disampaikan KPK? Ya. Pertama, ini rumitnya kalau persoalan hukum diaduk-aduk dengan politik, dipersepsikan dengan politik. Betul. Tapi politik itu sendiri adalah prejudice, jadi perlu penuh prasangka gitu, penuh persepsi. Dinamika inilah yang membuat kenapa kasusnya yang sekarang ini menjadi makin menarik gitu. Makin dikulik, makin digelitik, makin asik gitu ya. Dinamika semacam ini tentu saja membuat orang bertanya, terutama apakah karena menterinya berasal dari Nasdem yang notabene adalah mengusung Pak Anies. Pak Anies adalah lawan politik pemerintahan yang sekarang. Sementara Nasdem sebenarnya masih berada dalam koalisi Pak Jokowi gitu kan. Nah, akhirnya persoalan hukum dan persoalan politik dikulik jadi satu. Kalau menurut saya sebenarnya ini memang murni hukum. Barangkali tarik ulur yang dilakukan oleh KPK itu kan berkaitan dengan alat bukti. Nanti Mbak Yenti yang akan menjelaskan. Alat bukti itu kan bisa saksi, bisa orang, petunjuk, misalnya kan, ahli dan sebagainya. Kalau selama ini belum berani melangkah lebih lanjut, belum menemukan itu. Jadi kalau kemudian adakah intervensi politik? Barangkali ada, tapi intervensi politiknya tentu berkaitan dengan hukum juga. Jadi ada misalnya kalau ini memang sudah seharusnya sesuai dengan hukum yang harus ditegakkan, lakukan, misalnya seperti itu. Tapi katanya KPK kan independen. Mbak Yenti salah satu nih tim selnya dulu gitu kan. Nah, independensi ini yang dibutuhkan. Kalau misalnya dia mencampur adukan antara politik dan hukum, maka percayaan publik tentu akan tergerus terhadap KPK itu. Untuk sementara saya beranggapan ini murni hukum. Soal kenapa tarik ulur, itu pertemuan antara berbagai
saksi atau alat bukti tadi yang belum memenuhi. Karena kalau tidak cukup ditetapkan tersangka, nanti hakim akan membebaskan. Baik, tadi Gitu loh. Prof. Lely bilang bahwa ini murni kasus hukum, tapi mungkin ada intervensi politik. Nah itu maksudnya gimana murni hukum? Intervensi politiknya begini, ada pandangan. Jadi seolah-olah jangan kamu ewu pakewu gara-gara dia tidak lagi ada dalam koalisi kita atau gimana, lalu kamu segan, nggak boleh seperti itu. Padahal sebenarnya sejarah kan sudah menceritakan banyak soal. Ada Menteri Sosial Juliadi Batubara dari Golkar, dari PDIP, dari Golkar di DPR juga ada Aziz Samsudin dan lain-lain. Itu kan mencerminkan kenapa nggak ada diributkan waktu itu. Apakah karena dia ada dalam koalisi pemerintah? Kan sama. Belum tahun politik kali Belum ya. tahun politik satu. Jadi karena hukum dan politik itu bertindihan, orang kadang-kadang mengatakan mana yang lebih dulu, hukum atau politik? Kalau menurut saya hukum harus lebih dulu, Hukum. baru terakhir politik. Hukum dulu, baru kemudian Baru politik. Nah politik. kalau dari Bu Yenti, ini murni hukum? Ya, kalau pandangan saya ya harus murni hukum ya, apalagi KPK. Saya kira pertaruhannya terlalu besar kalau dikaitkan dengan ada dua hal tadi ya. Mbak Lely bilang bahwa ini sudah ada cukup bukti, tapi ewu pakewu, yaitu jangan kan. Tapi yang lebih tidak mungkin menurut saya kalau bukti-buktinya nggak ada terus diadakan, saya kira tidak. Ya kan, saya kira tidak mungkin. Apalagi sudah penggeledahan, kita tahu sendiri yang digeledah apa dan sebagainya. Dan ini kan sudah disampaikan bahwa sudah dilakukan penyelidikan atau pendalaman lah sejak awal tahun gitu ya. Ya kemungkinannya ya itu tadi, pakai apa iya sih? Harusnya tidak. Karena apalagi kalau bicara Nasdem ya, saya pegang betul itu kata-kata ketua umumnya. Buka semua ketika Pak yang BTS itu kebuka semua, jadi nggak masalah gitu. Sekarang lucu juga kalau misalnya seperti Mbak Lily sampaikan KPK-nya yang ewu pakewu, ya saya kira tidak usah ewu pakewu. Kenapa ewu pakewu? Hukum ya hukum kan, sesuai konstitusi kan, semua orang tuh sama di muka hukum. Jadi sudah, kalau memang ada ya sudah, nggak usah ngambang-ngambang begini kan. Apalagi sudah ada namanya tapi belum disampaikan. Ya itu yang sok drama gitu ya. Iya. Tapi Bu Yenti ini kan sebagai selaku ketua pansel KPK nih masih yakin nggak ini penegakan hukumnya ini akan kemudian memang murni hukum, karena banyak publik juga masih bertanya-tanya ini kenapa beneran murni hukum atau masih kental nih politiknya? Enggak lah, saya kira kok tidak ya. Saya kira KPK sudah berapa kasus-kasusnya juga yang dibuka kan, menteri-menteri juga dibuka ya kan. KPK yang sekarang juga banyak kok. Kalau yang barusan yang beberapa kok baru sekarang, nyatanya juga itu kasus-kasus yang sekian tahun yang lalu misalnya itu dibukanya sekarang juga. Harusnya kan dulu-dulu misalnya kan. Baik. Nah ini kan sekarang, artinya apa? Kita berikan keyakinan, apalagi Ketua KPK bilang bahwa meskipun dalam program menuju kepada pemilihan pileg ya, pilpres, pemilu kada dan sebagainya. Kalau ada kasus hukum, kalau ada korupsi terutama tetap jalan, itu bagus menurut saya. Menjaga jangan sampai sudah dilantik malah jadi. Menurut saya nggak ada lah. Dulu kan sempat juga disampaikan kalau nanti sudah dekat jangan dulu bicara kalau ada masalah hukum. Menurut saya sehari sebelumnya juga tetapkan aja, apalagi kalau berkaitan dengan korupsi. Korupsi itu harusnya diikuti dengan TPPU. Kalau korupsi yang lain yang dapat uang. Jangan sampai juga uang hasil korupsi justru untuk nanti pendanaan pemilu. Nah, demokratisnya di mana? Demokrasinya di mana gitu. Itu yang saya kira kita harus apresiasi, tapi memang KPK kali ini agak drama-drama gitulah mulai kemarin kan. Agak drama ya, atau mungkin agak lambat gimana Bu? Publik soalnya banyak yang juga bersuara bahwa KPK lambat sekali, kenapa tidak ditetapkan? Ya mungkin ada lama, mungkin selalu yang saya nggak suka mengatakan bahwa KPK harus hati-hati, seolah-olah penegak hukum yang lain nggak hati-hati, enggak lah sama kan. Ya mungkin dalam hal ini ya dengan kata-kata itu ya drama gitu kan, maunya drama lagi gitu. Tapi nanti kalau seandainya ditetapkan pun setelah pemilu dan Anies menang, dramanya muncul lagi. Wah ini iri nih gara-gara menang gitu. Jadi semuanya kalau dikaitkan dengan politik jadi serba salah. Jadi serba salah begitu Jadi ya. serba Karena salah, memang betul. penegakan hukum di tahun politik ini memang Lebih susah. abu-abu ya. Apakah benar ini ranah hukum atau justru ini adalah ranah politik? Informasinya akan kita bahas nanti usai jeda. Perempuan Bicara masih akan kembali.